Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-28. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan pedih hati, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia. Katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan sisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia." Maka ia menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya,
dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kisah Hana, kita belajar bahwa orang yang percaya pada Tuhan pun tidak luput dari berbagai situasi sulit. Tidak luput juga dari masalah-masalah yang harus dihadapi dalam kehidupannya. Baik besar dan kecilnya masalah itu. Bahwa yang jelas tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini yang tidak memiliki masalah dalam hidupnya. Namun melalui renungan hari ini kita diajar dari kehidupan Hana. Semakin banyaknya masalah, semakin beratnya tekanan masalah yang kita hadapi, di mana tidak ada seorang pun yang mau menolong dan sepenanggungan pada saat kita dalam masalah. Bahkan kecenderungan pada masa-masa sulit seperti itu, kita lebih cenderung mendapat kata-kata negatif, kata-kata ejekan, dan kata-kata yang cenderung mematahkan semangat. Namun, ingatlah ini dengan baik-baik. Pada saat kita mengalami situasi-situasi yang sulit seperti di atas, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Datang kepada Tuhan. Bawa semua masalah yang sedang kita hadapi, taruh di hadapan Tuhan. Ceritakan saja semua kepedihan hati kita, sakit hati kita, susahnya hati kita, kekhawatiran dan ketakutan kita. Ceritakan itu kepada Tuhan. Tumpahkan semua rasa sesak di hati yang saat ini yang sedang kita hadapi dan alami. Ceritakan itu di hadapan Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Dan ingat, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan hilang sukacitamu ketika engkau mendapat atau sedang menghadapi masalah-masalah yang berat sekalipun. Tetap teruslah bertekun di dalam doamu kepada Tuhan. Tetap terus datang pada Tuhan. Ingat, semakin banyak ditekan oleh masalah, semakin iman, keyakinan, dan gencar datang kepada Tuhan melalui doa kita. Maka firman Tuhan katakan yang kita bisa lihat dalam 1 Samuel ayat 1:19b. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Dan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 27, dia berkata bahwa untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Artinya bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Semua doa saya dan saudara, tidak ada satupun yang terlewat dengan sia-sia. Tuhan Yesus pasti jawab doa saya dan saudara. Ingat, hari ini seberat apapun masalah yang kita hadapi, mari datang pada Tuhan melalui doa saya dan saudara. Maka firman Tuhan katakan, Dia Tuhan yang akan memberi kelegaan bagi setiap masalah saya dan masalah saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Kami diajar semakin banyaknya masalah, semakin ditekan dengan setiap persoalan-persoalan yang keras, persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan hidup yang sulit, yang sukar kami hadapi hari ini. Kami diajar untuk semakin gencar, semakin tekun, semakin keras lagi kami datang kepada Tuhan, semakin gigih dan tangguh lagi kami untuk mencari Tuhan. Ajar kami ketika banyak ditekan masalah, kami semakin datang dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap doa kami. Tidak putus harap, tidak gampang menyerah dalam setiap situasi sulit, tapi disitulah kami terus tekun dan kuat untuk mencari Tuhan melalui setiap doa-doa kami.
Ajar kami terus mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan di dalam setiap doa kami, di setiap ketika kami menghadapi masalah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.